ya, IN5404. Ya, jadi tipe-tipenya yang dikeluarkan pabrikasi itu banyak sekali. Ya. Mungkin nanti saya share juga ada e-magazine Power Electronics ya, e-magazine Power Electronics terkait dengan pabrikasi power electronics yang terbaru ya. Nanti itu free ya, free download ya, banyak kemajuan di bidang elektronika daya. Ya. Kemudian yang kedua ada Dionne Zener ya untuk mengatur tegangan. Ada yang tipe Zener 6,2 volt, kemudian ada Zener yang 3,2 volt ya. Kemudian ada dioda bridge ya, ini nanti ada praktikumnya di elektronika daya di tempatnya Bu Christine ya, mesin-mesin listrik. Nanti di situ Anda juga praktikum ELDA ya, elektronika daya di sana. Nah, itu ada dioda bridge untuk penyearah. Yang gelombang penuh, ada yang setengah gelombang ya. Ini pada rangkaian catu daya. Ini ada tipe-tipenya misalnya B400C800 ya. Jenis Kiprox pada kendaraan bermotor ya. Ada Zener, ada dioda bridge, ada dioda silika untuk penyearah, dan yang nggak kalah pentingnya misalnya LED ya, light emitting dioda ya. Sekarang banyak lampu kendaraan dia pakai LED ya. Kemudian lampu lalu lintas ya, lampu penerangan jalan umum ya dia pakai light emitting dioda. Termasuk lampu-lampu di rumah kita ya. Sekarang banyak menggunakan LED. Ya, dia dayanya rendah cuma 5 watt, 6 watt, tapi terangnya udah bisa seperti 60 watt sampai dengan 75 watt ya. Jadi perkembangan LED ini cukup menarik karena dia konsumsi dayanya rendah ya. Nah, ini beberapa tipe dioda yang ada di bab 2 kita ya. E-book kita. Kemudian misalnya dioda Zener ya, ini dirancang memang untuk bekerja pada tegangan ya. Jadi dia untuk menghasilkan tegangan keluaran yang stabil ya. Nah, ini simbolnya yang di bawah simbol daripada dioda Zener. Ini LED yang tadi saya katakan sekarang lagi banyak digunakan di industri, di rumah, di jalan raya, ya, lampu lalu lintas, ya. Banyak lagi ya untuk aksesoris dan sebagainya ya. Nah, ini LED ini dia mengubah energi listrik menjadi energi cahaya yang punya lambda nih, lambda atau panjang gelombang ya. Panjang gelombang itu kan dalam meter ya. Jadi dia 5.500 nanometer. Spektrumnya berwarna hijau sampai dengan 1.300 nanometer yang spektrumnya adalah infrared. Ya, jadi lambdanya ya, panjang gelombangnya. Nah, panjang gelombang ini kan sebenarnya nanti berbanding terbalik dengan frekuensi ya, berbanding terbalik. Jadi apa yang kita lihat, misalnya warna hijau, ya LED warna hijau, warna merah, warna biru, itu sebenarnya adalah frekuensi yang bisa ditangkap oleh mata kita. Ya. Jadi mata kita itu bisa melihat Meiji-ku Hibiniu ya, merah, kuning, jingga, hijau, biru, ungu. Ya, jadi spektrum yang dihasilkan oleh misalnya LED itu ditangkap oleh indera mata kita, dan mata kita punya batasan bisa melihat warna Meiji-ku Hibiniu tadi dengan panjang gelombang yang berbanding terbalik dengan frekuensi. Ya. Jadi rumusnya apa? Hubungan panjang gelombang dengan frekuensi apa? Ada yang tahu? Hubungannya? Hubungan 1/F ya, Pak. Apa? Rumusnya apa? Ada yang ingat? Lambda 1/F ya, Pak. Lambda 1/F. Kurang tepat. Ada lagi yang bisa jawab? Hubungan antara lambda dengan frekuensi. Lambda sama dengan V/F, Pak. Ki ya, Ki muatan, Ki per F. V, Pak. V kecepatan, Pak. Oh ya, C ya.
C, dia V atau C ya. Jadi benar ya, lambda atau panjang gelombang sama dengan kecepatan cahaya dibagi frekuensi. Ya, jadi lambda sama frekuensi itu berbanding terbalik ya. Lambda itu panjang gelombangnya dalam meter, frekuensi itu adalah yang ditangkap sama ini nih, mata kita nih ya. Ya, jadi mata kita punya spektrum tadi ya, Meiji-ku, Hibi, Niu ya. Itu cahaya tampak, nanti ada cahaya tidak tampak ya. Inframerah, ultraviolet ya. Itu adalah cahaya tidak tampak, termasuk UV ya. Ultraviolet tuh matahari tuh jangan ditatap ya. UV itu bahkan UV itu konon bisa untuk membunuh virus ya. Membunuh virus. Lampu-lampu UV sekarang laku untuk ya ini yang COVID ini ya, untuk disinfektan ya. Oke. Nah, ini LED sekarang banyak digunakan, kenapa? Karena dia konsumsi dayanya rendah dan makin lama makin murah ya. Misalnya tahun lalu kita bikin pengabdian masyarakat dosen ya, kita ngasih 3 titik lampu pakai LED tuh harganya sekitar 700.000 ya. Sekarang 100.000 ya. Beda setahun cuma 100.000 sekarang ya. Harga satu lampu PJU-nya. Tiangnya beda ya. Kalau tiangnya sejutaan. Jadi kalau satu set sekarang bisa 1.100.000 karena yang makin murah tuh lampunya ya. Lampunya, kalau tiang mah tetap dari besi ya atau baja, dia harganya kira-kira 600 sampai 1 juta ya. Nah, LED kalau kita lihat perkembangannya misalnya ya. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini adalah lem pedigree ya. Ini keluarga lampu ya. Ternyata lampu punya family ya. Root of family ya. Ini keluarga lampu. Jadi lampu di awal-awal itu adalah yang jenis thermal ya. Thermal atau panas. Nah, ini kita bisa lihat nih di sebelah kiri ada yang jenis incan, halogen, kemudian ada yang high volt dan yang low volt ya. Nah, kemudian yang perkembangan berikutnya dia pakai bahan gas ya atau gas discharge ya. Ada yang tipe high pressure dan ada yang low pressure ya. Nah, lampu PJU sebelum 2016 itu pakai yang jenis HPS ya, high pressure sodium ya, HPS. Nah, itu lampunya berwarna kuning ya, nuansanya berwarna kuning. Nah, dia pakai HPS nih, high pressure, kan ada merkuri, ada sodium ya. Nah, kita lampu jalan raya mungkin masih ada kali ya di daerah-daerah di luar kota-kota besar ya. Tapi kalau di DKI sekarang sudah LED semua. Ya, jadi 2016 itu DKI memulai ya penggantian lampu LED dari HPS ya, high pressure sodium, ke LED. Ya. Nah, sampai dengan 2019 kita punya 240.000 titik lampu PJU ya. Karena studi saya tahun 2000 ke Dinas Bina Marga ya, kita minta data tentang otomatisasi pengontrolan PJU ya. Seperti jurnal yang kemarin saya share ya, pengontrolan lampu terowongan. Nah, itu kita benar-benar ngambil data di Dinas Bina Marganya PJU di Tanah Abang tuh ya. Nah, kita juga baca literatur di sana bahwa di DKI itu secara bertahap dari 2016 HPS diganti solid state nih yang di sebelah kanan ya. Solid state-nya apa? LED. Ya, kelihatan ya. Ya, solid state itu semiconductor. Ya, bahan padat. Ya, bahan padat itu kita sebut dengan LED ya, light emitting dioda. Ya. Nah, kemudian teknologi berikutnya yaitu TV-TV sekarang udah OLED ya. Organic light emitting dioda. Ya, jadi TV-TV flat sekarang juga terbuat dari solid state semiconductor. Nah, ini ya, jadi kalau kita bicara semiconductor, tadi judul kita kuliah kita solid state,
Berarti bahannya itu bisa LED dan OLED ya, Organic Light Emitting Dioda ya. Itu TV-TV zaman sekarang yang flat pakai OLED ya. Nanti juga handphone juga ke arah sini ya, OLED. Nah, ini keluarganya keluarga lampu. Jadi sekarang hampir semua rumah dan gedung-gedung banyak pakai LED ya. Nah, ini solid state ya, semiconductor ya. Jadi memang LED itu diarahkan ke penggunaan yang sifatnya lighting ya. Nah, di sini ada perbandingan kalau dia pakai lampu thermal ya, gas discharge yang tadi ya HPL ya, high pressure sodium ya. Di 2016 kita masih DKI masih pakai HPS, high pressure sodium. Nah, di 2017 sampai 2019 DKI sudah memasang hampir 240.000 titik PJU ya, penerangan jalan umum. Ya. Nah, di sini temperaturnya sangat tinggi ya di thermal ya. Tapi di gas ini karena dia kayak lampu TL ya, nah ini juga ada elektron-elektronnya, ya, panas juga ya. Kemudian tapi kalau di LED dia nggak panas deh, ya, karena dia elektronnya melepaskan yang sifatnya light, ya. Dan kalau kita lihat lifetime, ya, LED itu lebih solid state, LED itu lebih tahan lama ya, sampai dengan 25.000 hour, ya, sampai 50.000 hour, ya, jam, ya, pemakaiannya, ya. Kemudian di sisi penggunaannya dia untuk semua aplikasi, ya. Nggak cuma outdoor, tapi untuk retail, untuk hospitality, kenyamanan dan sebagainya. Ini PJU sekarang sama lampu merah ya, lampu merah itu menggunakan LED sekarang, ya. Nah, penggunaan LED sejak 2016 itu kenapa ya? Karena kita itu menggunakan catu daya atau menghemat energi. Ya, jadi sifat pemerintahan juga memperhitungkan konversi energi ya. Jangan sampai kita menggunakan perangkat-perangkat yang boros ya, yang boros. Nah, ini terkait dengan sifat termodinamik yang ke-1 ya, hukum termodinamik yang ke-1. Jadi energi itu dapat dirubah ya, dia tidak dapat dihancurkan. Jadi intinya bahwa energi dapat dirubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Ya, kalau untuk panas ya setrikaan, kalau untuk cahaya ya LED ya, kalau untuk motor ya misalnya cukur kumis atau jenggot gitu ya. Nah, ini sifat-sifat daripada konversi energi. Oke. Nah, ini jadi kalau bicara dioda ya, memang aplikasinya tuh sangat banyak ya. Nah, ini misalnya tadi ya, kenapa sih semua Pemda di seluruh Indonesia ya, 34 provinsi itu sekarang kalau Anda perhatikan, termasuk di jalan tol, ya itu udah LED semua tuh. Ya, dia bisa yang 200 watt peak, bisa yang 120 watt peak, tapi kalau di perumahan dia pakai yang 50 watt peak, ya. Jadi kalau di jalan umum dia pakai 120, kalau di tol dia bisa pakai yang 200 watt peak. Jadi kalau Anda berkendara di lingkar luar Jakarta atau di tol dalam kota, Anda akan melihat bahwa jalan itu cukup terang, ya, cukup terang. Ini jadi ada membentuk sudut ya, ada direct glare sama dengan glare zone ya, sama area yang istilahnya diterangi ya, bidang jalannya diterangi. Nah, itu yang kajian-kajian yang bisa kita kembangkan karena terkait kalau di elektronika daya ini kontrolernya ya. Nah, saya cerita sedikit misalnya di DKI ya, karena saya ngambil data di DKI waktu tahun 2020, penerangan di Jakarta itu
PJU di Jakarta ya, dia pakai 3 teknologi ya. Yang pertama dia pakai yang namanya PLC ya, Programmable Logic Controller. Jadi lampu PJU-nya dinyalakan dan dimatikan pakai controller PLC. Yang kedua dia pakai controller yang GSM ya, karena dia satu paket dengan mereknya yaitu Philips ya. Jadi dia bisa mau dikontrol pakai HP ya, nyala redupnya secara automatically, bahkan bisa di dimming ya, dikecilin pencahayaannya. Dan yang terakhir teknologi yang digunakan bisa pakai WiFi. Jadi kita ngontrol lampu jalan raya itu pakai Zigbee ya, Zigbee. Zig itu alat ya, B itu lebah. Ya, jadi kalau Anda googling ya, itu Zigbee itu alat controller yang banyak dipakai di PJU ya, penerangan jalan umum. Jadi bisa kita kontrol pakai WiFi. Karena dia pakai ada gelombang WiFi-nya di sana. Nah, di DKI yang proven teknologinya, yang terbukti teknologinya itu adalah PLC dan GSM. Karena GSM ini kebetulan di khusus Jakarta Pusat ya, karena saya ngambil data di Dinas Bina Marga, dia pakai teknologinya Philips ya, teknologinya GSM. Jadi dikontrol pakai GSM ya. Dan kalau Anda beli lampu-lampu yang sekarang ya, lampu-lampu sekarang yang smart lamp ya, smart lamp itu bisa kita kontrol tuh pakai HP ya. Satu lampu bisa 1.200 warna ya. Jadi kontrolernya ada di lampunya dan kita bisa ngubah warnanya pakai HP ya. Jadi Anda ketik aja smart lamp ya, lampu. Nah, itu cocoknya untuk di apartemen, kafe ya, di restoran ya. Jadi lampunya bisa kita ganti-ganti warnanya setiap hari. Itu teknologi LED-nya udah sampai ke sana. Ya. Oke. Nah, ini ada lagi kajian ya, LED tadi terkait teknologinya. Mungkin saya, oh ya, sebelum itu ada yang mau nanya nggak? Izin masuk, Pak. Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gun Guntoro dengan NIM 2020-1104, Pak. Izin bertanya, Pak, untuk grafik karakteristik dioda, kan di situ kan ada forward bias sama reverse bias, Pak. Nah, untuk forward bias kan itu Gun pernah nyobain di software tuh, kalau kita di rangka itu semisal tegangannya tuh di diatur dari terkecil sampai terbesar, dengan outputannya lampu dia akan menyala tuh, Pak, kalau tegangan tertentu. Nah, untuk reverse bias tuh dia meskipun tegangannya naik, dinaikkan tetap lampu tidak menyala, Pak. Apakah itu penggunaannya nanti sebagai saklar elektronik, Pak? Saklar elektrik maksudnya, Pak, dengan menggunakan dua kondisi forward sama reverse, Pak. Iya, jadi salah satu fungsi daripada elektronika daya ya, nanti ada, tadi saya sebut ada dioda, ada transistor, kemudian ada triresistor, ada BJT. Salah satu fungsi yang utama itu sebagai saklar memang, ya on off ya. Nah, nanti sifat-sifat karakteristik itulah yang kita gunakan untuk fungsi saklar on off tadi ya. Kalau di logiknya 01 ya, 01 01 nyala mati. Nah, yang kedua fungsi nanti elektronika daya itu sebagai penyearah. Ya, ada penyearah nanti setengah gelombang, ada gelombang penuh, ada penyearah jembatan ya. Nah, itu yang kita gunakan di elektronika daya. Karena nanti terkait dengan saklar dan penyearah, nah itu nanti bisa kita gunakan rangkaian kontrol. Itu ke arah sana sih, Mas Gugun ya. Iya, Pak. Sun, Pak. Oke. Nah, ini saya ada satu lagi ya, supaya kita lebih lengkap, karena memang saya waktu itu ngambil data di Bina Marga biar kita tahu, meskipun dia PJU ya,
penerangan jalan umum menurut kita mungkin sangat sederhana atau sering kita abaikan gitu ya. Tapi memang tujuan teknologi ataupun komponen elektronika itu kan untuk apa? Untuk kenyamanan masyarakat gitu ya, atau untuk pengguna jalan ya. Nah di sini kita bisa lihat ya di gambar ini. Oke, saya pakai ini. Oke, ya. Nah ini bisa kita lihat HPS ya, ini yang pakai sodium nih, high pressure sodium ya. Ini 2016 nih gelap nih ya, ini lampu-lampu HPS nih yang di atas ya. Nah ini jadi nuansanya sangat gelap ya, ini lampu-lampu HPS nih. Nah ini ya, lampu jalannya PJU-nya high pressure sodium. Nah di 2016 ke 2017 nah kita gunakan LED nih. Ya lampu-lampu LED yang nuansanya lebih putih dan pencahayaan di jalannya, di bidang jalannya itu lebih terang. Ya sehingga pengguna mobil motor juga lebih nyaman ya. Nah ini karena terkait dengan sifat LED yang luminer ya. Luminer itu artinya dia alat atau perangkat yang digunakan untuk penerangan karena sifatnya lebih berwarna putih ya, dan objeknya tidak berubah ya. Nah ini ada perbedaan mendasar ya, kenapa sih kajian-kajian di Pemprov DKI, karena saya ngambil data di sana, di 2016 mengubah ya PJU konvensional ya menjadi PJU yang penerangan jalan umum yang menggunakan LED. Ya, bahkan kalau yang tinggal di Jakarta ya, lampu-lampu depan rumah kita ya, lampu-lampu jalan biasa itu udah full PJU ya. Ya bayangkan aja di DKI itu termasuk 10 besar ya provinsi di dunia yang memasang LED ya. Karena kita punya 240.000 titik lampu. Ya, jadi DKI itu termasuk provinsi di dunia yang rankingnya 10 besar yang masang PJU terbanyak. Ya, itu data yang saya dapatkan dari Dinas Bina Marga. Dari sisi lifetime ya, yang HPS high pressure sodium itu lifetime-nya cuma 10.000 ya. Tapi kalau yang LED dia bisa sampai dengan 50.000. Nah, ini sifat pencahayaannya nih, dia omnidirectional. Omni tahu ya, omni itu 360 derajat. Ya omnidirectional. Direct itu apa? Pancaran ya atau arah ya. Omni itu ke seluruh arah. Nah, tapi kalau di LED dia directional. Jadi dia membentuk sudut aja dia. Makanya dia jalannya lebih terang ya. Membentuk sudut misalnya 90 sampai dengan 120 derajat. Ya. Nah, dia pakai reflektor di PJU konvensional. Nah, di PJU yang LED dia pakai lensa. Ya, sama seperti spion ya. Jadi dia pencahayaannya lebih menangkap objek lebih terkumpul ya. Kemudian kalau di HPS yang konvensional ya, high pressure sodium, dia lebih redup. Kemudian objeknya bisa berubah warna dan boros energi karena dayanya gede. Ya, tapi kalau di LED dia PJU LED dia objeknya lebih terang, ya kemudian mudah terlihat dan hemat energi sampai dengan 60%. Ya. Nah ini bisa kita pakai. Ya ingat ya kalau Anda nanti memasang PJU ada dua kemungkinan, PJU-nya yang LED pakai PLN atau LED pakai PLTS gitu ya. Jadi ada dua opsi lagi nih. Ini PJU-nya mau pakai PLTS standalone, ya berdiri sendiri, atau PJU yang memang PLN punya, yang dihubungkan dengan kabel PLN. Ya, itu kalau kita sebagai supervisor pemasangan PJU. Ya. Nah ini perbedaan komponennya di sini terkait dengan misalnya kalau yang HPS ya, yang di sebelah kiri ada bola lampu, ada trafo, ada ignitor, dan ada kapasitor. Ya kalau PJU LED
dia pakai driver ya sama chip modul ya. Chip modul sama LED driver. Ada yang tahu arti modul nggak? Di sini pakai chip modul. Chip itu semikonduktor ya, atau kayak prosesor ya, tapi bentuknya chip ya. Ada yang tahu modul nggak sih? Modul sering kita, wah ini modul untuk penyearah, wah ini modul untuk inverternya ya. Modul itu apa sih? Ada yang punya pendapat nggak? Modul itu apa? Ada yang punya pendapat apa arti modul? Izin, Pak. Ya, silakan. Kalau menurut sebelumnya Malik 2020 11.062, menurut Malik modul itu perangkat kekumpulan alat-alat gitu, Pak. Ya, satu kesatuan alat ya. Satu kesatuan alat, betul ya. Jadi kalau kita bicara modul ini berarti sudah satu set gitu ya. Satu set alat atau kelengkapan alat ya, modul ya. Nah, jadi idenya sebenarnya pertama itu misalnya adalah IC ya. Jadi kalau di bidang elektronika ya itu ada IC. Ya, saya bisa tulis di mana ya? Oh, di sini nggak bisa ya. Oke. Jadi ada IC ya. Ada IC. Nah, IC ini dipasang ke yang namanya card ya. Kalau Anda buka laptop Anda pasti banyak card ya. Card atau PCB ya, card ya. Ini card. Nah, nih. Kalau sekarang kan zamannya udah motherboard ya. Nah, berarti IC ini, integrated circuit ini dimasukin ke card. Nah, card ini dimasukin ke yang namanya modul ya. Modul. Nah, modul-modul inilah yang nanti Anda lihat dipasang di yang namanya frame ya. Nah, ini berakhir di frame. Nah, ini contoh frame apa? Ini saya gambarkan misalnya frame. Ya. Jadi dia kayak lemari ya, lemari. Nah, ada lemari laci 1, lemari laci 2, lemari laci 3, lemari laci 4. Nah, ini tiap laci isinya modul gitu ya. Modul 1, modul 2, modul 3 gitu ya. Ini ada modul 2 misalnya ya, M2, M3, M4 gitu ya. M2, M3, M4 gitu ya. Jadi, nah ini kita sebut dengan frame. Ya, jadi kalau bicara modul apa? Adalah rangkaian yang terdiri banyak card atau tadi ya, satu kesatuan ya. Nah ini idenya begini. Ya, paham ya? Jadi integrated circuit masuk ke card ya atau PCB. PCB itu disusun lagi dalam modul, ya modul itu disusun lagi dalam frame, ya. Oke. Nah, kemudian komponen-komponen penerangan LED meskipun ini sederhana seperti ini. Nah, ini komponen utamanya ada chip ya. Jadi dia semikonduktor. Ya, LED-nya ini udah semikonduktor. Kemudian ada optik ya untuk membentuk sudut tadi ya 90 sampai 120 derajat. Nah, kemudian ada driver. Nah, ini driver yang nanti untuk controllernya. Ya, driver untuk controllernya. Baru ada rumah lampunya, ini rumah lampu. Jadi di dalam lampu PJU, penerangan jalan umum itu ada 4 komponen, chip, optik, driver, sama rumah lampu. Nah, pelengkapnya apa? Ya tiang lampu dan aksesoris. Ya. Nah ini kalau di pasaran sekarang udah sangat murah ya. Kalau tahun lalu saya pengabdian masyarakat tadi saya katakan 700.000 ya, khusus lampunya ya sama rumah lampu. Kalau sekarang 100.000 ya, 100.000 udah bisa kita beli ini ya lampu PJU ya, penerangan jalan umum ya. Jadi sekarang harganya jatuh banget ya, harganya bisa kejangkau lah
Ya, bisa kejangkau. Jadi kalau kita mau masang di rumah tapi tidak ada kabel listrik, ya kita beli ini aja nih. Ya cepet ya. Ini 50 WP nih ya. Ini 50 WP ya. Nah, ini saya rencana mau masang di rumah nih ya. 50 WP ya, cuma 100.000 ya. Murah nih. Yang PLTS ya. Ini PLTS. Ya, jadi sekarang teknologinya sangat-sangat mudah dan murah ya. Nah, ini dia rumah lampunya. Kenapa nih ada kisi-kisi nih? Nah, ini ada kisi-kisi nih kayak apa ya? Kayak udara, lubang udara ya. Nah, ini gunanya untuk kalau ini LED-nya nyala dari jam 6 sampai jam 6 sore sampai jam 6 pagi, ini kan ada panas ya. Nah, panasnya ini dibuang ke sini nih. Ke rongga-rongga di sini, ya di atasnya. Ya, jadi LED itu terpengaruh oleh suhu lingkungan ya. Nah, dia menghasilkan panas dan lubang-lubang inilah yang nanti digunakan untuk kayak heatsink ya, membuang panas pada bohlam LED. Ya, ini sekarang 100.000 udah ada. Yang 50 watt 100.000, gila nih sekarang nih harganya jatuh banget ya, jatuh banget. Nah ini bagaimana nanti pengontrolannya bisa otomatis nih, bisa tadi ya di DKI pakai PLC, pakai GSM ya, GSM itu HP ya, pengontrolan pakai HP, satu lagi pakai WiFi ya atau Zigbee ya. Nah, ini teknologi yang dipakai di DKI, 3 teknologi ya, 3 teknologi. Nah, ini adalah drivernya ya, LED driver, ada yang fix, yang dipasang tetap, ada yang driver programmable. Jadi dia bisa di diming, bisa diredupin, bisa diterangin ya. Nah, waktu kita ngambil data dulu tahun lalu di DKI, Pemda DKI waktu COVID kan orang kan disuruh stay at home ya. Nah, dia mencoba karena kendaraan yang lalu lalang itu sedikit, dia mendiming lampu-lampu PJU itu sampai ke nilai 40% ya. Nah, itu bisa menghemat seluruh DKI, bisa menghemat sampai dengan biaya sekitar 60 juta per bulan. Ya, 60 juta per bulan seluruh DKI karena di diming. Penggunaan cahayanya dari 100% ke 40, turun 40%, jadi dipakai 60%. Nah, diming itu bisa dipantau lewat ini nih, HP dan komputer ya. Nah, kemarin itu tuh ya penelitian dosen saya itu yang monitoring lampu terowongan. Nah, itu bisa kita pakai juga di monitoring lampu PJU ya, pakai Note MCU sama Arduino Nano. Ya, intinya driver ini untuk smart system ya, driver ini digunakan untuk smart system ya, jadi kita bisa menggunakan itu ya. Nah, ini teknologinya PLC dan IoT ya, Internet of Things. Oke, berikutnya slide-nya masih kelihatan di sisi Anda? Masih ya? Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Oke, saya ini dulu ya. Tadi kayaknya slide-nya malah off. Bentar ya. Nah, ini udah mulai. Oke, ini ada beberapa catatan lagi kaitannya dengan performance ya. Ini saya share lagi. Tadi ada apa? Hilang. Saya share lagi. Nah, ini kelihatan ya performance ya. Nah, ini performance-nya. Jadi memang LED ini nggak sekedar kita manfaatkan, tapi memang udah ada kualitas dan unjuk kerjanya ya, performance-nya.
Nah, cuma nanti ketika dia LED-nya, chipsnya itu pakai 130 lumen, ya nanti ketika menjadi rumah lampu dia akan turun tuh ya, akan turun kualitasnya. Ya, nah itu komen, oke nih. Ya, nah ini pencahayaannya ya 130 lumen ya, pakai chip ya. Nah, ketika dipasangin optik turun tuh, turun 5 lumen ya. Lumen tahu ya, lux per meter. Ya, tingkat pencahayaan kan awalnya kan tingkat pencahayaan itu namanya candela ya, candela tuh lilin ya. Nah, sekarang dengan adanya teknologi kita sepakati dengan yang namanya lumen ya, lux per meter ya. Nah, ketika ada panas dari penggunaannya dia turun ya menjadi 100 lumen per watt ya. Ketika dipasang driver dia turun lagi menjadi 90 lumen per watt. Nah, ketika dia dipasangi rumah lampunya, ya dia turun menjadi 80 lumen per watt. Ya, 80 lumen. Nah, inilah yang dipakai di jalan ya, di PJU, di aplikasinya. Gitu. Ya, jadi ada penurunan sekitar 50 ya dari awal ke aplikasinya nanti turun 50 lumen. Ya, titik pencahayaannya. Nah, ini kita bisa ukur pakai yang namanya luxmeter ya. Yang namanya luxmeter. Luxmeter sekarang udah yang digital banyak ya. Jadi alatnya kita taruh di bidang jalan ya, alatnya kita taruh di bidang jalan. Nah, kita nanti bisa juga mengukurnya ngebacanya pakai HP. Ya, jadi alatnya kita taruh di bidang jalan, pembacaannya di HP kita. Yaitu yang digital gitu ya, bisa terkonek ke HP kita ya, smart sistemnya, smart kalau pengukuran ya, smart pengukuran ya. Oke. Nah, ini standar di DKI ya. Standar di DKI. Nah, ini tadi ya 80 lumen nih. Ya. Kelihatan ya, 80 lumen. Jadi daya lampu itu nggak sekedar besar-besaran watt ya, tapi memang sudah terukur ya efikasinya ya, penggunaannya. Nah, ini untuk yang jalan besar, ini jalan sedang. Nah, ini yang di perumahan ya. Jadi perumahan itu LED-nya bisa 40 sampai dengan 50 watt. Ya. Jadi kalau Anda beli untuk rumah jalan perumahan Anda, komplek Anda, belilah yang 40 sampai 50 watt peak ya, daya lampunya. Nah, ini nanti ini memang sudah distandarkan sama Pemda DKI ini apa? Solid state ya, lampu hemat energi. Ya, solid state. Ya, jadi ini berdasarkan peraturan menteri ya, ESDM ya. Oh iya, ingat ya. Kita harus kuat terhubung dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Nah, di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral itu ada 2 dirjen, yaitu Dirjen Ketenagalistrikan dan Dirjen Energi Baru Terbarukan. Ya, makanya nama fakultas kita apa? Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan. Ya. Itu, jadi ada dirjen itu ya, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Dirjen Ketenagalistrikan. Ya, kalau kita kan Fakultas Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan gitu ya. Oke. Nah, ini efisiensinya 100 lumen ya. Nah, ini kaitannya dengan tipe-tipenya ya. Nah, dia pakai derajat Kelvin dia. 4000 plus minus sampai dengan 200 derajat Kelvin. Nah, ini umur operasinya juga yang LED lampu sekarang bisa sampai dengan 25.000 sampai 36.000 jam. Jadi dibagi aja. Ya, sehari kan 12 jam ya. Berarti 36.000 dibagi 12 jam. Itu dapat berapa hari itu? Ya, jadi 24 jam, Pak. Iya, awet sekali. Enggak, kan kita nyalainnya 12 jam ya. Dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Ya, lampu jalannya. Gitu ya.
Nah, kenapa kita perlu controlling? Gini loh, kadangkala jam 6:30 tuh masih terang ya, pernah ya? Anda ngalami jam 6:30 tuh masih terang. Nah, kalau begitu lampunya jangan dinyalain di jam 6, ya nanti aja dinyalain 6:30 ya, lampu jalan rayanya. Kecuali misalnya ada juga yang bikin lifetime-nya itu berkurang, jam 5 sudah gelap ya karena hujan ya. Berarti apa? Lampu jalannya harus kita nyalain. Itulah gunanya monitoring. Ya, tidak pakai saklar yang manual gitu ya, konvensional. Ya, dengan monitoring kita bisa lihat posisi jalan raya dan ada CCTV. Oh, udah gelap, kita controlling, nyala pakai laptop, pakai sistem misalnya yang kayak saya buat Node MCU sama Arduino Nano, itu bisa kita kontrol satu set jalan ya, seperti itu ya. Jadi semua ada ininya nih ya, ada dasar hukumnya ya, Peraturan Menteri Perhubungan nomor 27 tahun 2018. Nah ini teknologinya kenapa ini juga berkurang ya sampai dengan pemakaian. Nah nih ya, memang demikian ya, dari pabrikasinya akan mengalami. Nah ini ada drivernya. Nah ini yang bikin smart lamp itu ini driver ya. Bedanya nggak mahal ya, kalau Anda beli lampu yang controller pakai HP ya, itu bisa ribuan warna untuk terutama yang punya usaha ya, kafe, restoran ya, apartemen, itu kita bisa beli bohlam-bohlam yang pakai smart lamp ya, yang pakai ini ya. Kalau yang rumah mah lampu basic aja ya, tapi LED ya yang basic ya. Nah ini penelitian juga menunjukkan bahwa ini tahun 2017 sampai 2020 ya. Nah ini penggunaan luminaire itu semua di atas 100 ya efikasinya nih ya, 100 ya. Jadi nilai daya tahan daya terang lampu itu semua rata-rata di atas 100 ya. Semua rata-rata di atas 100. Jadi LED-nya yang ada di produksi di pabrik-pabrik di dalam negeri itu cukup baik. Ya. Ini dari berbagai tipe lampu, nilai efikasinya atau luminaire-nya berada pada di angka 100 lumen per watt. Ini hanya beberapa produk yang nilainya jelek ya. Yang lainnya bagus. Ya, ini hasil penelitian dari PJU ya, Dinas PJU-nya. Nah, ini juga nih kalau kita lihat nilai 100 ya, ini rata-rata udah di atas 100 semua. Ya, sebagai standar yang tadi di Permenhub ya. Ini hanya beberapa 1-2 produk yang nilainya rendah. Ya, yang lain di atas 100 ya. Ini ada beberapa penelitian. Ini juga nih ya, ini di atas 100 semua nih. Ini rata-rata di atas 100. Gitu ya. Jadi kita bisa baca bahwa nilai efikasi dengan daya yang rendah pun lumennya bagus. Ya. Oke. Nah ini yang untuk PJU yang untuk di jalan utama nih. Kalau di tol bisa 200 ya. Kalau di jalan utama 100 sampai 120 ya. Dayanya. Itu rendah loh ya. Kalau pakai HPS bisa 300 watt ya. Kalau kita pakai HPS bisa 300 watt. LED cuma sepertiganya. Ya. Dan kalau saya lagi lagi juga make LED yang terangnya itu, kalau dulu kita beli misalnya 11 watt. Sekarang 5 watt udah seterang 100 ya. Jadi setengah lagi tuh ya. Jadi teknologi lampu yang Philips yang biasa dengan LED Philips sekarang udah setengah lagi menghemat daya ya. Ya kemarin saya iseng-iseng lihat ke toko lampu ya. Kalau kita beli lampu Philips yang basic itu 11 watt
11 watt itu seterang 75 watt ya. Nah, sekarang ada Philips yang 5 watt seterang 100 watt gitu. Jadi dayanya lebih hemat lagi sekarang ya kalau kita pakai LED dibanding bohlam basic yang pakai Philips juga ya. Philips Essential tuh yang basic tuh. Ya, kalau LED sekarang hemat banget tuh ya. Jadi kita nggak usah takut punya banyak bohlam karena tetap hemat gitu ya kalau pakai LED ya, light emitting dioda. Oke, itu sih dari saya sih. Ada yang mau bertanya mungkin terkait dengan aplikasi PJU, LED gitu. Kalian udah praktikum ELDA nggak? Elektronika daya nggak? Belum, Pak. Baru semester ini, Pak. Semester ini ya? Iya, Pak. Ya, jadi nanti di labnya Bu Christine ya, di gedung B ya, lantai 2. Nah, itu ada modul yang tinggal plug and play gitu ya. Jadi nanti Anda mempelajari itu tadi, resistor, BJT, dioda, ya. Nanti termasuk dengan pengontrolan untuk dioda bridge, ya, jembatan, penyearah, saklar, dan sebagainya. Jadi dia udah kayak dulu Sistel dapat yang itu ya, GOT ya, yang stand alone ya, kalau nggak salah ya, praktikumnya ya. Apa video ya? Oh, masih video dulu ya, kalian ya, yang praktikum telekomunikasi ya. Kalau Elda nanti Anda udah ke lab ya, benar ya, udah ke lab ya. Jadwalnya belum ya? Jadwal lab Elda. Pak. Minggu ini pengarahan, Pak. Oh iya, ya. Nanti kan praktikumnya onsite ya, onsite. Praktikum sekarang sudah onsite semua di kampus ya. Jadi supaya Anda bisa tahu megang alat ya atau megang komponen yang akan dipraktikumkan ya. Ya, jadi sudah 100% onsite ya. Jangan minta online ya praktikum ya. Udah onsite ya, udah offline ya. Khusus praktikum 100% onsite ya. Ini anak saya udah ke sekolah ya, anak 1 SD ya. Jangan sampai anak kuliahan takut ke kampus ya. Ini anak saya semangat nih ya, 1 SD ya. Tadi pagi saya nganter yang kakaknya 1 SMP ya, onsite ya ke sekolahnya. Ya. Nah, nanti Anda praktikum onsite ya di lab ya. Jangan minta online ya. Harus semangat pengen ngelihat alatnya, komponennya, ngukurnya ya. Kemudian diskusi sama aslabnya, sama temennya gitu ya. Gitu. Kereta aja udah nggak ada pembatasan silang-silang kan ya. Yang penting prokes ya. Sanitizer, pakai masker, ya kita rajin cuci tangan gitu ya. Nggak usah ya, dan vaksin 2 kali ya, nggak usah takut ke lab ya. Saya kan lab fisika kemarin elektro dan mesin sudah full ya onsite ya. Kemarin teman-teman Anda di elektro dan mesin sudah ke lab fisika, yang angkatan 2021 sudah praktikum dan pengarahan onsite di seterusnya ya, seterusnya. Ya, jadi harus ada semangat untuk onsite ya. Mudah-mudahan dari pandemi ke endemi ya. Endemi itu ya kayak flu biasa aja nanti ya. Ya, naik kereta, naik MRT, naik busway, sekarang nggak ada silang-silang lagi ya. Boleh sebelahan-sebelahan. Ya, jadi nggak usah takut, yang penting prokes aja ya. Sebelum ke lab kita cuci tangan, pakai masker ya. Saling ngingetin gitu sama temennya gitu. Itu aja sih ya. Mudah-mudahan tetap aman lah ya. Oke. Ini kita ada berapa orang sih? Oke, Pak.
Nah, ini 29 orang nih. Yang hari ini. Ketua kelasnya siapa sih kemarin? Saya lupa. Ketua kelas kita. Mas Nikel, Pak. Mas Nikel ya, di grup ya, ada ya. Oke, dibaca e-booknya ya. Minggu depan kita masuk ke rangkaian rangkaian dioda ya. Kita bicara tadi penyearah, saklar, ya kemudian bab 2 dan bab 3 Anda baca. Sama yang kemarin saya kasih yang dari Pak Pekik ya, Pekik almarhum Pekik Dahono Profesor ya, dari ITB itu. Dia pakarnya Elda ya di Indonesia ya, sudah tahun ini ya almarhum ya. Ya bulan Februari kemarin kalau nggak salah. Ya, Profesor Pekik. Ya, satu lagi yang buku cetak itu yang dari ITS ya, Muhammad Ansri ya kalau nggak salah ya. Bukunya yang bahasa Indonesia yang tentang converter. Oke ya, itu ya dari saya ya. Currently meeting ada 29 mahasiswa, nggak usah saya absen satu-satu ya. Dibaca emailnya. Ya, kenapa? 28 mahasiswa. Oh ya, 28. Ya, sip. Sama saya 29 ya. Oke. Itu aja. Kita ketemu lagi minggu depan, dibaca e-booknya. Kita mulai masuk e-book dengan itu ya. Ingat ya, deret Fourier, KVL, sama Laplace ya, dibaca matematiknya ya. Biar minggu depan matematiknya udah di-prepare dari sekarang. Itu ya, dari saya ya. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Ya udah, selamat pagi. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, Pak. Pak. Materinya udah saya upload ya di Teams ya. Silakan di-download. Siapa? Baik, Pak.